Halo, selamat siang semuanya. Hari ini eh, kita akan membawakan. Hari ini kita akan sharing tentang bagaimana kita bisa memperoleh rumah, tentu dengan harga yang sesuai budget dan sesuai dengan keinginan kita. Tentunya dengan pengetahuan yang kita miliki, kita mampu untuk membeli rumah dengan budget yang kita inginkan. Yang pertama adalah kita tentukan dulu budgetnya berapa. Budget sangat penting untuk kita tentukan, karena budget itu unsur utama ketika kita mencari properti. Jadi kita akan mencari properti yang harga berapa, tentunya dari budget itu. Agar yang namanya agar properti itu kan istilahnya banyak macamnya, banyak harganya juga. Artinya memang di luaran itu banyak properti yang bagus-bagus. Namun properti yang bagus, lokasi yang bagus, sesuai dengan yang kita inginkan, tentu ada harganya. Dan kita biasanya orang itu memiliki keterbatasan untuk mengakses informasi. Contoh kecil yang sering kejadian adalah bahwa ketika orang bekerja di Jakarta, contoh simpel, inilah kisah nyata yang saya sharing dan saya pernah ngobrol ke beberapa pernah ngobrol ke beberapa orang kerja di Jakarta, di mana akses utamanya adalah dia menggunakan jalan untuk menuju ke tempat kerja, dia menggunakan kereta. Kan posisi dia di Jakarta, tempat kerja di Jakarta. Dengan dia itu memiliki budget sekitar di bawah 1 M. Artinya apa? Ketika orang memiliki budget 1 M, maka sebisa mungkin itu dekat dengan stasiun. Kenapa dekat dengan stasiun? Karena tentu untuk mengakses ke stasiun itu membutuhkan, biasanya orang itu bisa naik Gojek, bisa naik motor sendiri, atau bisa nebeng. Tapi tentunya yang menjadi perhatian khusus adalah bahwa ada jarak tempuh waktu yang perlu kita atur. Bagaimana jarak tempuh waktu yang bagus? Ya tentu yang singkat mungkin. Artinya ketika Anda memilih properti yang dekat dengan stasiun, itu akan mengefisiensikan waktu Anda, sehingga waktu Anda itu akan lebih banyak digunakan untuk sesuatu hal lain yang lebih positif, lebih bermanfaat. Contoh simpel adalah gini: ketika Anda ke tempat kerja, katakanlah Anda rumah di Bekasi, kemudian tujuannya adalah ke Jakarta, tentu berbagai macam variasi waktunya, katakanlah 2 jam. Jika Anda dari rumah ke tempat kerja membutuhkan waktu 2 jam, artinya untuk pulang pergi Anda memerlukan waktu sekitar 4 jam. 4 jam itu jika dikali dengan setahun, berapa sih waktu yang digunakan untuk pergi ke stasiun? Jika kita hitung, tentunya saya sudah memiliki rinciannya ya. Jika kita hitung 4 jam itu per hari, jadi selama, katakanlah kita asumsikan 5 hari kerja dalam 1 minggu, itu sekitar 40 hari.
Artinya dalam 1 tahun 40 hari itu kita gunakan untuk waktu di perjalanan. Tentunya itu adalah lumayan, waktu yang lumayan. Nah, bagaimana kita mengefisiensikan waktu? Karena waktu adalah sumber daya yang terbatas ya, artinya kita hanya memiliki waktu sehari 8 jam. Setahun itu kita memiliki beberapa jam pun kita sudah sudah ter waktu 1 tahun itu waktunya berapa jam, berapa menit, kita nggak bisa memperbaharuinya gitu. Artinya ketika waktu udah lewat, ya itu adalah waktu yang terbuang. Jadi pentingnya kita untuk mengatur waktu sebaik mungkin adalah ya kita dengan cara mengefisiensikan. Artinya ketika Anda mencari rumah dan ketika Anda adalah seorang pekerja yang tujuan utama pokoknya adalah bekerja, maka Anda itu harus mencari rumah yang dekat dengan stasiun. Jika akses ke tempat kerja lah menggunakan kereta api. Nah, untuk akses menuju ke stasiun itu sebisa mungkin rumah yang akan Anda beli sedekat mungkin. Tentunya dengan banyak pertimbangan. Karena orang mencari properti itu biasanya adalah orang-orang yang bekerja. Ya, artinya apalagi untuk pasangan baru. Hal ini tentu berbeda dengan nanti ketika Anda sudah memang untuk tempat tinggal dan segala macam, itu nanti akan menjadi pertimbangan lain. Tapi saya akan memberikan tips bagaimana kita itu harus mencari rumah yang jaraknya itu sangat dekat dengan akses ke kereta api itu. Jadi kita akan yang pertama yang Anda harus lakukan adalah Anda harus melakukan survei. Tentunya pertama Anda budgetin dulu 1M. Oke, budgetin, berarti kita harus mencari perumahan yang di kita sekitar 1M. Nah, 1M untuk perumahan di bawah 1M. Setelah yang pertama, pertimbangan kedua berikutnya adalah mungkin pertimbangan kedua dari segi kenyamanan, bentuk model dan segala macam. Ada beberapa orang yang tidak jika Anda merupakan orang yang suka dengan hawa yang adem, Anda bisa mencari properti di daerah timur. Semakin ke timur itu akan semakin adem gitu. Tapi tentunya itu tergantung selera Anda. Tapi tujuan utamanya tentu ketika kita sudah mencari tempat yang dekat. Nah, tempat yang dekat itu kita memiliki beberapa alternatif. Katakanlah alternatif A, B, C, D. Nah, Anda sudah memilikinya. Ketika Anda sudah memilikinya, poin berikutnya adalah si kenyamanan. Kenyamanan itu biasanya adalah apakah perumahan tersebut bisa diakses dengan mobil. Apakah rumah tersebut bisa diakses dengan angkutan public transportation, angkutan umum? Apakah di situ banyak ojek? Apakah di situ banyak kuliner? Berapa waktu yang diperlukan untuk mengakses kuliner jadi pertimbangan. Kemudian berapa waktu yang diperlukan untuk mengakses ke pasar itu. Karena hidup itu kan biasanya kan semakin dekat dengan apa yang kita butuhkan, maka penggunaan waktu itu akan semakin efisien. Nah, jika dekat dengan transportasi umum, jika dekat dengan swalayan, pasar, ini tentunya akan mempermudah kehidupan Anda. Karena begini, ketika Anda mencari properti yang ke semua aksesnya dekat, itu value dari properti itu tentu akan memberikan kenaikan yang cukup signifikan dan luar biasa.
yang tentunya bahasa gampangnya sih Anda nggak akan rugi ketika Anda membeli properti dengan banyak akses gitu. Nah, tentunya kita sesuai dengan budget. Tentunya budget tersebut tentu ada level-levelnya lah ya. Semakin besar budget, tentunya Anda akan semakin dapat properti yang Anda inginkan. Gitu. Tapi di sini kita akan bicara tentang bagaimana agar kita itu maksimal dalam penggunaan budget. Artinya memang artinya budget tersebut tentu sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Jika budget Anda 1M, janganlah mencari budget yang 2M. Emang orang-orang dengan budget 2M itu akan lebih, karena semakin tinggi budget itu semakin gampang, semakin mudah Anda untuk mencari properti yang Anda ingin. Contohnya ada properti di daerah Bekasi Timur itu yang hanya 5 menit ke stasiun, sistem keamanannya juga one gate, dan kondisi lingkungannya sangat bersih. Tapi tentunya itu ada harganya. Dan jika Anda tidak mampu di situ, maka alternatifnya adalah mencari di sekitar pinggiran properti itu gitu. Dan ini adalah butuh kejelian, butuh pengetahuan, butuh survei lah ya. Sebenarnya butuh kejelian, butuh survei untuk melihat properti-properti mana yang sekiranya memang Anda inginkan gitu. Itu mungkin sekian. Jika ada ingin komentar yang lain, bisa Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih.